Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saya Muhammad Syahibul Bahri, mahasiswa dari IAIN Al-Fatihah Jember, yang mana saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen Fikri Farhin selaku pengampu mata kuliah Administrasi Supervisi Pendidikan. Yang mana di pertemuan kedua ini ialah ada pengertian manajemen dan manajemen pendidikan. Yang pertama ada pengertian manajemen. Manajemen sebagai suatu kemampuan keahlian atau keahlian yang selanjutnya menjadi cikal bakal manajemen sebagai satu profesi, manajemen sebagai satu ilmu, menekankan perhatian pada keterampilan dan kemampuan menerjal yang diklasifikasikan menjadi kemampuan atau keterampilan teknikal seperti itu, dan juga manusiawi dan konseptual. Pengertian manajemen ini juga ada manajemen sebagian proses, yaitu dengan menentukan langkah yang sistematis dan terpadu sebagai aktivitas manajemen. Jadinya langkah-langkah yang memang terpadu seperti itu. Juga ada manajemen sebagai seni tercermin dari perbedaan gaya dalam kurung style seseorang yang seseorang dalam menunjukkan atau memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuan seperti itu. Jadi manajemen itu memang mengarahkan kepada memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan ini secara sederhana, manajemen pendidikan adalah suatu lapangan dari studi dan praktik yang terkait dengan organisasi pendidikan, manajemen pendidikan. Jadi manajemen pendidikan ini merupakan proses manajemen dalam melaksanakan tugas pendidikan dengan mendayakan segala sumber secara efisien untuk mencapai tujuan secara efektif. Namun demikian, untuk mendapatkan pengertian yang lebih luas, yang lebih komprehensif, diperlukan pemahaman tentang pengertian proses dan substansi pendidikan. Terus selanjutnya, yang ini pengertian manajemen pendidikan. Selanjutnya yang kedua ada tujuan manajemen pendidikan. Tujuan ini yang pertama ada produktif. Yang pertama adalah produktivitas, yaitu perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh atau output dengan jumlah sumber yang dipergunakan untuk input produktif, dapat dinyatakan secara kuantitas maupun kualitas. Itu produktivitas. Itu yang pertama, produktivitas. Yang kedua ada kualitas. Jadi menunjukkan kepada suatu ukuran, menilai atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan pada barang dalam kurung produk dan garis miring atau jasa dalam kurang servis tertentu berdasarkan pertimbangan objek atau bobot dan atau kinerjanya. Jadi yang pertama adalah produktivitas, mungkin dapat dikatakan itu adalah kuantitas. Kuantitasnya adalah contohnya yaitu seperti mendapatkan ijazah dari suatu lembaga,
Terus yang kedua ini ada kualitas. Jadi kualitasnya sudah ya berkualitas, jadi berkualitas dan kuantitas seperti itu. Lebih resmi. Yang ketiga ada efektivitas. Efektivitas ini adalah ukuran keberhasilan tujuan organisasi. Jadi ukuran keberhasilan tujuan organisasi, derajat mana organisasi yang mencapai tujuannya, sampai mana yang dituju, itu efektivitas. Terus yang keempat ada efisiensi. Efisiensi ini adalah perbandingan antara rencana dengan tujuan yang dicapai efisien. Lebih ditekankan pada perbandingan antara input sumber daya dengan output, seperti itu. Terus selanjutnya ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini dalam organisasi adalah untuk melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Namun demikian, fungsi manajemen dapat ditelaah dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan para manajer, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Jadi fungsinya adalah kehadiran manajemen dalam organisasi adalah untuk melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Terus di sini juga ada perkembangan pemikiran manajemen, yaitu ada beberapa teori. Teorinya itu ada 5 teori. Yang pertama adalah ada teori manajemen ilmiah. Yang kedua ada manajemen organisasi klasik atau manajemen operasional modern. Jadi ada yang ketiga ada aliran perilaku. Yang keempat ada pendekatan sistem. Yang kelima pendekatan kontingensi atau pendekatan situasional, seperti itu. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.